Halo anak-anak sekolah minggu GK Asion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Jumpa lagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua kan? Iya, Lause Vena yakin mereka semua baik-baik saja, Lause Hendro. Lause, apa kabarnya? Baik sekali, luar biasa. Wah, luar biasa. Lause juga baik-baik kok. Iya. Gak ditanyain habisnya. Sorry, baik-baik kan? Baik-baik. Baik-baik. Hari ini ada sukacita besar loh. Apa tuh, Se? Karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini tentunya. Betul. Kita mau nyanyikan lagu Hari Ini Hari Yang Telah Dijadikan Oleh Tuhan. Oke, ayo adik-adik kita nyanyi bareng-bareng yuk. Tepuk tangannya dan wajah tersenyumnya ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Mana senyumnya? Di dalam Tuhan. Angkat tangannya ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Senyumnya mana? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah sekarang, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka,
bersukacitalah. Pastor Hendro, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tepuk tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah hari ini. Tolong persiapkan hati kami agar kami dapat beribadah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap losa-losa yang akan memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Lause, Apa Lause? udah makan belum sih? Udah dong, udah makan. Semangat banget. Iya, makanya semangat dari tadi. Dari tadi pengennya gerak terus loh. Iya, pengen gerak sekali Lause. Lause, jadi ingat satu lagu loh, udah lama kita nggak nyanyiin itu. Lagu apa? Itu yang ada du-du-dunya itu. Oh, Dulur. Lagu VBS kita. Iya, lagu VBS. Anak-anak pasti masih ingat juga gerakannya. Masih ingat gaya gerakannya ya semua ya? Coba ya, kita nyanyi ya Lause. Ya, kita nyanyi ya. Ayo bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri ya. Yuk. Oke, gerakannya nih. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. Way beyond the blue. Sekali lagi. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Do Lord, oh do Lord, oh do remember me. Way beyond the blue. I got home in glory land and outside the sun. I got home in glory land and outside the sun. Tangannya. I got home in glory land and outside the sun. Way beyond the Way blue. beyond the blue. Way beyond the Sekali blue. lagi. Way beyond the blue. Wih. Seneng ya gerakan itu ya. Wah, gerakan yang ini doang sih. Ini mah ikut-ikutan aja Lause. Biar semangat sekolah. Biar semangat, minggunya. betul. Next, kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nama siapa dipanggil, Sir? Nama saya dipanggil sama Tuhan. Nama siapa? Fenomenal. Oh, gitu. Iya, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, ayo. Ayo adik semangat ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawabnya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke, jadi waktu Tuhan panggil kita menjadi saksinya, kita harus jawab. Ya. Ya. Wah, makanya tangannya harus ketemu. Ya, gitu ya saya. Harus semangat. Semangat. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Mari kita siapkan hati kita semua anak-anak ya.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. sekali lagi kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah yang masih bisa kami nikmati. Kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang haus akan firman-Mu. Berikan kami roh yang diam akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi sebelum langsung bercerita, langsung mau bertanya, anak-anak di rumah, siapa yang rajin berdoa setiap hari? Angkat tangannya. Wah, hebat, pinter semuanya kalau sudah rajin berdoa setiap hari. Hari ini langsung mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Cornelius. Siapa namanya? Iya benar, Cornelius. Bapak Cornelius adalah seorang perwira tentara Romawi. Wow, jadi Bapak Cornelius gagah ya. Nah, Bapak Cornelius dan seluruh keluarganya adalah orang yang taat kepada Tuhan. Mereka rajin berdoa setiap hari. Dan tidak hanya itu, mereka juga suka membantu orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, suatu hari malaikat Tuhan datang ke rumah Bapak Cornelius. Dia berkata, Cornelius. Cornelius dia ketakutan. Aduh, iya Tuhan, ada apa Tuhan? Malaikat itu berkata, Tuhan sudah mendengar semua doa-doamu. Dan juga Tuhan mengetahui semua kebaikanmu. Sekarang kamu utuslah beberapa orang untuk pergi ke kota Yope dan menemui Petrus. Kemudian malaikat Tuhan itu pun pergi. Setelah itu, Bapak Cornelius dengan segera memanggil 2 orang hambanya dan 1 orang perwira, 1 orang tentara untuk
pergi ke Yope menemui Bapak Petrus. Sementara itu, di kota Yope, Bapak Petrus itu naik ke atas rumahnya. Wah, ngapain ya dia naik ke atas rumah? Ternyata Petrus mau berdoa. Waktu itu sudah siang hari. Petrus berdoa kepada Tuhan. Tapi karena mungkin Petrus belum makan, jadinya lapar anak-anak. Dia kelaparan hingga akhirnya tertidur. Nah, di dalam tidurnya Petrus itu mendapatkan sebuah mimpi. Dia melihat langit terbelah dan keluar kain yang besar sekali. Di atas kain itu, anak-anak, ada banyak sekali binatang. Ada yang berkaki 4, ada yang merayap, ada juga burung. Nah, kemudian Petrus mendengar suara yang berkata, "Petrus, bangunlah, makanlah itu semua binatang." Petrus kemudian bangun, melihat binatang-binatang itu, dia kaget adik-adik. Kenapa dia kaget? Karena ternyata binatang-binatang itu adalah binatang yang gak boleh dimakan. Dia bilang, "Tuhan, tidak, ini tidak boleh dimakan." Dia bilang. Kemudian dia dengar lagi suara, "Petrus, apa yang sudah diperbolehkan oleh Tuhan, gak boleh kamu bantah." Waduh, Petrus jadi bingung dia. Dia bingung, aduh gimana ya? Apa ya arti mimpi ini? Kemudian tiba-tiba Petrus mendengar suara lagi anak-anak. Kali ini suara itu berkata, "Petrus, di bawah ada 3 orang yang sedang mencari kamu. Turunlah dan temuilah mereka." Petrus pun kemudian turun ke bawah. Wah, ternyata sampai di bawah dia melihat siapa 3 orang itu anak-anak? Iya, benar. 2 orang hamba dan 1 orang tentara yang diutus oleh Bapak Kornelius untuk menemui Petrus. Mereka datang untuk mengajak Petrus pergi ke rumah Bapak Kornelius. Dan mereka pun pergi ke rumah Bapak Kornelius. Ketika Petrus masuk ke rumah Bapak Kornelius, ternyata di rumah itu ramai sekali. Ada siapa? Wah, ternyata Bapak Kornelius mengajak semua saudaranya dan juga teman-temannya untuk menantikan kedatangan Petrus. Ketika melihat Petrus, Kornelius itu langsung berlutut dan menyembah Petrus. Tapi Petrus langsung angkat Bapak Kornelius. "Jangan, saya ini manusia biasa," katanya. "Sama seperti kamu. Jadi kamu jangan sembah saya." Mereka senang sekali bisa bertemu. Mereka bercerita. Lalu kemudian Bapak Petrus berkata, "Saya seharusnya nggak boleh ke sini. Saya nggak boleh datang dan berteman dengan orang-orang Romawi. Karena kita berbeda. Saya orang Yahudi, kamu orang Romawi. Jadi seharusnya saya nggak boleh bertemu dengan kamu. Tapi saya tahu Tuhan telah menunjukkan bahwa saya tidak boleh seperti itu. Dan saya tidak boleh membeda-bedakan orang. Sama seperti Tuhan. Tuhan juga mengasihi semua orang. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi semua orang. Terlebih lagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Petrus kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang yang hadir di sana. Dan mereka pun percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, seru gak ceritanya? Hari ini kita belajar. Tuhan mau kita saling mengasihi. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Dan harus saling menghargai. Mengasihi, tidak boleh memilih-pilih teman. Bisa ya adik-adik ya? Mulai dari sekarang kita tidak boleh lagi pilih-pilih teman. Kita harus berteman dengan semua orang. Oke? Yuk kita berdoa. Ikutilah Sonabel berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengasihi semua orang dan juga tidak memilih-milih teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Oke adik-adik, firmannya indah ya, bagus banget ya. Nah, hari ini kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34b. 34b. Kisah Rasul ayat 10 pasal 10 ayat 34b. Dari sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Langsung ulangin ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Oke, itu ayat hafalannya ya. Jangan lupa. Satu lagi, kita jangan lupa persembahan. Ya, minta papa mama jangan lupa dikumpulkan dulu boleh, lalu atau ditransfer ke deskripsi yang ada di bawah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.